Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas dipersilakan untuk memimpin berdoa. Saya absen untuk hari ini. Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Kemudian anak-anak persiapkan buku paket, buku catatan dan juga buku tugasnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu kita akan membahas tentang kejujuran ya. Untuk menyiapkan semuanya, di sebelumnya kita sudah membahas yakni iman kepada malaikat Allah. Lupa tuh, baru kemarin tuh sudah lupa. Iman kepada malaikat. Ada tidak hubungannya antara jujur dengan iman kepada malaikat? Ada. Malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan buruk siapa? Raqib dan Atid. Ini Pak Sodikin selalu mengingatkan kepada kalian, kalau ada yang belum dipahami silahkan untuk bertanya, aktif bertanya untuk menggali banyak informasi yang belum diketahui ya. Kemudian untuk pembelajaran ini, karena kita menggunakan problem based learning, satu pertanyaan awalnya adalah kenapa mencontek itu dikatakan tidak jujur ya. Nanti kita akan bahas kenapa tuh Pak mencontek itu kok dikatakan tidak jujur ya. Kemudian sebagai tujuan pembelajaran untuk kegiatan hari ini, tujuan pembelajarannya, jadi nanti setelah kalian belajar ini diharapkan kalian akan bisa mulai dari yang pertama, yakni menjelaskan makna jujur sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 42 ya. Kalian nanti bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua, menyebutkan dalil jujur dengan benar. Yang ketiga, menganalisa hikmah jujur dengan benar. Kemudian yang keempat, mengaitkan perilaku mencontek dengan kejujuran dengan benar. Apa hubungannya? Kenapa anak sekolah itu tidak boleh nyontek? Ya, itu nanti kita kaitkan dengan materi kita hari ini, yakni jujur. Kemudian menunjukkan contoh jujur sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Baqarah dan hadis yang terkait dengan benar. Kemudian yang terakhir, menyajikan presentasi atau sinopsis tentang film kejujuran ya. Dan juga yang terakhir, menyimpulkan makna jujur dengan benar. Sekarang kita akan mulai dari yang pertama, mengamati gambar. Silakan diamati dulu, dilihat dengan seksama. Ini gambar apa? Tuyul atau apa itu ya? Tidak ada rambutnya itu kan? Oke, diamati. Oke, ada yang menyampaikan sesuatu tentang gambar itu? Oke Mbak. Anak sedang mengerjakan ujian. Oke, itu ada 2 kertas di depannya. Yang lainnya? Ya Mbak. Melihat jawaban temannya. Oke, itu nulis sampai melotot begitu ya. Oke, berikutnya. Ya Mbak. Apa? Tidak belajar. Iya, makanya karena nggak belajar kemudian lihat jawaban temannya. Oke, masuk. Yang lain? Mbak. Mencontek. Oh iya, dalam istilah anak sekolah seperti itu namanya mencontek ya. Yang lain? Ya. Tidak jujur ya. Berarti anak yang seperti ini itu mencontek dikatakan tidak jujur. Kenapa? Ada yang bantu menyimpulkannya? Ya Mbak. Oke, baik sekali. Jadi kalau orang mencontek itu artinya bukan pikirannya sendiri. Jawabnya itu, memberikan jawabannya itu bukan jawabannya sendiri. Bisa jadi dia seperti gambar itu, melihat jawaban temannya, atau mencontek yang lain itu melihat apa? Melihat buku. Jadi diam-diam melihat gurunya kok tidak ngawasi, tidak melihat gitu, terus bukunya dibuka gitu ya. Itu juga bukan jawabannya sendiri. Makanya dikatakan tidak jujur. Betul apa tidak? Sekarang coba kita simpulkan, kita lihat jujur itu apa. Oke, dilihat ke depan. Oke, coba sekarang kita baca bersama-sama. Jujur
perkataan itulah yang sebetulnya. Perkataan dan perbuatan itu sesuai dengan keadaan yang ada. Kenyataannya ya memang seperti itu. Ya, tidak hanya perkataan tapi juga perbuatan. Itu yang disebut jujur, apa adanya. Kalau ada slogan yang jujur pasti hancur, setuju enggak? Enggak. Ya kan bahasanya enak, jujur akan hancur. Enggak. Justru sebaliknya, siapa yang jujur dia akan mujur. Tahu mujur ya? Mujur itu beruntung. Ya. Kalau kita jujur itu akan beruntung, karena akan banyak orang yang kemudian simpati kepada kita. Orang akan percaya. Oke, ini jujur. Kemudian kita lihat, jujur lawannya bohong. Kalau jujur itu sesuai dengan kenyataan, kalau bohong tidak sesuai dengan kenyataan. Sikap jujur akan melahirkan ketenangan, pasti. Kalau kita biasa jujur, kita tidak akan takut kepada siapapun. Oke, berikutnya dalilnya. Tadi kan dikatakan jujur itu perintah agama. Perintahnya itu di mana? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Oke, yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ya, jadi ketika kita tahu itu benar, ya sampaikan bahwa itu benar. Kalau salah ya sampaikan itu salah. Ya, bagaimanapun kondisinya. Berikutnya ini dari Al-Quran, berikutnya dari hadis. An Abdillah ibn Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Ya. Jadi jujur itu merupakan tiket juga menuju ke surga. Selain orang sholat, jujur itu kan berarti apa? Hubungan kita dengan yang lainnya. Ya, hablum minan nasnya, hubungan sosialnya juga harus dijaga, termasuk dengan jujur. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oke, hikmahnya. Karena jujur ini perintah agama, karena jujur ini sesuatu yang baik, pasti ada hikmahnya. Oke, sekarang kita lihat hikmah sifat jujur. Ya, yang pertama mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua mendapatkan banyak teman. Yang ketiga mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Ini hikmah daripada kejujuran. Oke, berikutnya kita akan saksikan sebuah video. Silakan kalian berkelompok, ya. Silakan berkelompok untuk seperti biasanya. Kemudian nanti seperti yang Pak disampaikan, membuat sinopsis tentang film yang akan ditampilkan. Yuk, kelompoknya agak cepat. Oke, sudah siap? Untuk melihat videonya kalian bisa memutar kursinya dulu, ya. Videonya tidak lama, hanya 4 menit 17 detik. Ya, 4 menit 17 detik, jadi tidak lama. Silakan dipersiapkan. Oke, silakan dibuat sinopsisnya dalam kelompok kalian. 10 menit cukup ya? Oke, 10 menit saja. Kemudian nanti dipresentasikan untuk sinopsisnya, yang lain nanti menanggapi. Oke, silakan dibuat sinopsisnya. Ya, ditulis.
Ya, ditulis lengkap, Mbak. Sambil kalian berdiskusi, Pak Sodikin mengamati untuk memberikan nilai. Ya, siapa yang aktif, termasuk nanti ketika presentasi, ketika memberikan tanggapan, nanti akan ada penilaiannya sendiri. Oke, cukup ya. Yuk, kelompok 4. Oke, diperkenalkan dirinya dulu, namanya, kemudian dari kelompok berapa ya. Yang lain bisa memperhatikan, nanti memberikan tanggapan. Ayo, Mbak. Oke, kelompok 4 sudah menyampaikan presentasi sinopsisnya. Sekarang silakan kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Oke, dari kelompok berapa, Mbak? 3. Oke, silakan kelompok 3. Hasil sinopsisnya dikumpulkan. Oke, saya ambil. Mana coba? Ini, Mbak? Belum? Yang sini, Mas. Setelah ini, Pak Sodikin bagikan LKPD, lembar kerja untuk kalian kerjakan. Kemudian nanti selesai dikumpulkan, baru setelah LKPD nanti kita buat kesimpulan bersama. Ya, nanti kita buat kesimpulan bersama. Yuk. Yuk, LKPD dikerjakan, kemudian selesai LKPD nanti kita akan simpulkan dari pembelajaran hari ini dan hal-hal yang harus kalian lakukan nanti menjelang kegiatan pembelajaran berikutnya. Oke, sudah selesai? Kita sudah membahas tentang kejujuran, kita sudah menyaksikan film tentang kejujuran, sudah melihat tayangan paparan dari slide PowerPoint. Sekarang waktunya kita menyimpulkan. Oke, Mbak, silakan. Kesimpulan 1. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan kenyataannya. Oke. 2. Lawan sikap. Oke. Dari yang sudah disimpulkan tadi, satu yang perlu saya tekankan untuk semuanya, tadi alasan kenapa kita harus jujur. Karena pada prinsipnya tidak ada orang yang mau dibohongi. Kita semuanya orang apa bukan? Berarti kita juga termasuk yang tidak mau dibohongi. Kalau tidak mau dibohongi, maka jangan pernah membohongi. Karena itu pasti kembali kepada kita. Pasti kembali kepada kita. Kalau kita pernah membohongi orang lain, maka akan ada orang lain yang akan membohongi kita. Oke, begitu anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian minggu depan kita akan membahas kelanjutannya, yakni tentang materi amanah. Ya, KD besar kita kan hidup tenang dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Pertemuan hari ini jujur, besok yang kedua amanah, dan besok yang ketiga istiqomah. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, silakan ketua kelas dipimpin untuk doa kafaratul majelis. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.